Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Kepengurusan ASI Sektor 9 akan berbincang-bincang sedikit tentang sekolah Adiwiyata bersama koordinator di sekolah SMP Negeri 1 Priok, yaitu Ibu Rahayu SPP MPT. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Jadi saya di sini akan berbincang-bincang sedikit tentang sekolah Adiwiyata yang ada di SMP Negeri 1 Priok. Ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa itu program Adiwiyata dan apa tujuannya? Ya, terima kasih. Untuk program Adiwiyata itu adalah program di mana sekolah kita itu bertujuan meningkatkan kesadaran, perilaku, peduli lingkungan di seluruh warga sekolah. Baik itu dari murid, dari penjaga kebersihan, penjaga sekolah, kemudian guru, tendik, semuanya juga termasuk kepala sekolah. Di mana tujuannya itu adalah mewujudkan sekolah kita itu bersih, asri, rindang, nyaman, aman, dan terlihat rapi. Sehingga bisa terwujud dan terintegrasi di dalam pendidikan, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di kurikulum, baik itu di masyarakat maupun di kegiatan-kegiatan sekolah, begitu. Baik, bagaimana sekolah kita SMP Negeri 1 Priok menjadi sekolah Adiwiyata? Ya, prosesnya itu memang tidak mudah ya Mbak ya. Jadi yang pertama dulu tahun berapa 2014 sekolah kita itu masih panas, masih rindang, khususnya di lapangan. Jadi kalau ada yang itu upacara banyak yang pingsan itu karena memang kekurangan oksigen dan panas sekali karena di bawahnya juga di situ ada apa ya bangunan dari batu, dari cor, itu kan panas, jadi cepat panas, akhirnya kekurangan oksigen juga. Nah, pada waktu itu kepala sekolah yang menjabat adalah Bapak DRS Ego Setio Surono MM. Beliau punya ide bahwa sekolah kita itu harus ditanami pohon-pohonan supaya banyak oksigen, supaya rindang, dan alhamdulillah sampai tahun 2019 itu ada kunjungan dari Bapak Kepala Dinas ke sekolah kita bahwa sekolah kita itu sudah banyak sekali tanamannya sehingga rindang, asri, kemudian terlihat sejuk. Nah, akhirnya dari Bapak Kadinas itu mengatakan, apakah sekolah ini sudah Adiwiyata? Belum Bapak, saya begitu. Akhirnya ini layak sekolah Adiwiyata karena sudah banyak tanaman hidupnya yang bagus dan rindang. Sehingga dari ide dari Bapak Ego Setio Surono MM yang sekarang menjabat dari pengawas, itu sekolah kita sudah alhamdulillah jadi sekolah Adiwiyata, seperti itu. Perjalanan sekolah kita menjadi sekolah Adiwiyata. Bagaimana sekolah kita melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan Adiwiyata? Ya, cara melibatkan sekolah kita dengan masyarakat, dengan warga masyarakat, yang pertama memang kebetulan waktu itu ada wali murid, pertemuan wali murid, pengambilan rapat, sekaligus sosialisasi dan minta dukungan bahwa sekolah kita ini akan menjadi sekolah Adiwiyata. Mohon dukungannya, mohon juga doanya, dan alhamdulillah sekolah kita sudah mendapatkan dukungan dengan bantuan atau dukungan doa juga dari masyarakat, khususnya adalah Bapak Ibu orang tua wali murid. Demikian. Bagaimana cara mengelola sampah dan limbah? Ya, sekolah kita cara mengelola sampah dan limbah.
memang cara mengelola sampah itu ada 3, tetapi kebetulan yang ketiga ini sekolah kita tidak mempunyai alat. Yang pertama adalah reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Yang pertama itu adalah reduce, itu adalah mengurangi penggunaan sampah plastik khususnya ya. Jadi sampah plastik itu memang sebagai momok di zaman sekarang. Karena semuanya serba plastik. Beli apa dibungkus plastik. Supaya tidak dimakan lalat semuanya plastik. Dan itu pun semuanya plastik, sulit untuk dikelola atau sulit untuk dicerna oleh bakteri-bakteri pengurai yang ada di tanah, sehingga menumpuk plastik-plastik tersebut. Dan kita juga berpikir ke depannya, kalau seperti itu terus tanah kita itu tidak akan subur. Bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Nah, sehingga dari program reduce atau mengurangi penggunaan sampah, sekolah kita alhamdulillah sudah diumumkan, sudah dianjurkan bahwa sekolah kita itu meminimalisir plastik ya. Jadi alhamdulillah di kantin pun juga sudah jarang menggunakan plastik. Terbukti kalau kita jajan mesti menggunakan apa Mbak ya? Lepek, kemudian menggunakan alat gelas dari kantin. Kalau tidak membawa botol dari rumah, kemudian membeli di kantin. Dan seperti itu sudah termasuk mengurangi penggunaan limbah sampah, khususnya plastik. Yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Seperti tadi, bahwa sekolah kita itu kan harus diwajibkan membawa botol minum dari rumah, khususnya botol tumbler yang bisa dicuci. Jadi dicuci bisa digunakan kembali, dan itu akan bisa mendukung sekali tidak menggunakan satu kali pakai ya. Jadi program reuse sudah diumumkan di sekolah dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kemudian untuk yang recycle itu di sekolah kita tidak punya alat untuk menggiling plastik, tidak ada. Untuk menggiling logam, kemudian kertas-kertas juga tidak ada. Nah, bisanya hanya kalau kertas kita membuat tiruan peta itu direndam. Nah, itu juga mungkin bisa termasuk menggunakan limbah kertas ya. Tetapi dalam hal ini untuk plastik dan logam tidak bisa. Jadi nanti dikumpulkan di pengepul, nanti akan dibeli oleh pengepul, nanti diolah. Misalnya dari limbah ember plastik diolah jadi plastik dan sebagainya. Plastik kresek yang bisa digunakan untuk membungkus makanan. Dan walaupun itu sekolah kita tidak mempunyai alat seperti itu. Jadi tetap hanya reduce dan reuse yang bisa kita lakukan. Jadi begitu cara mengelola sampah dan limbah. Apa saja program penghijauan yang dilakukan sekolah kita di SMA Negeri 17? Ya. Untuk program penghijauan di sekolah kita, itu dulu awal-awal sekolah kita mau adiwiyata. Jadi satu murid itu wajib membawa satu pohon. Satu guru, satu pohon. Ya. Alhamdulillah, walaupun tidak 100% membawa, sudah 85%, semua warga sekolah membawa tanaman dan ditanam di tempat-tempat yang sudah disediakan. Alhamdulillah sampai saat ini sekolah kita sudah terlihat rindang seperti itu. Bagaimana cara sekolah kita menghemat air dan energi di sekolah? Ya, sekolah kita cara menghemat air, energi, listrik juga itu yang pertama memang diumumkan. Yang kedua, dipasang poster-poster kecil atau besar di semua tempat yang digunakan untuk ini tempat mengalirnya air. Misalnya stop penggunaan air kalau tidak dibutuhkan.
Ya, matikan keran kalau tidak butuhkan, matikan kipas. Nah, di situ di dekat itu stop kontaknya juga dituliskan seperti itu. Kalau tidak digunakan kipas, segera matikan, dan itu termasuk usaha kita untuk menghemat air dan energi yang lain. Apa saja rencana sekolah kita untuk meningkatkan program Adiwiyata di masa depan? Ya, untuk meningkatkan sekolah Adiwiyata di masa depan, itu yang pertama memang sekolah-sekolah kita itu pertama mengadakan sosialisasi. Sosialisasi yang awal-awal itu adalah sosialisasi cara mengemas atau membuat sampah dari daun. Nah, sekolah kita kan banyak sekali ya sampah dari daun. Nah, itu dibuat kompos. Kebetulan sekolah kita ada 10 alat komposter dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, diadakan sosialisasi, kemudian diberi cara membuat komposnya supaya tanaman hijau yang banyak menghasilkan daun itu bisa diolah menjadi pupuk. Nah, itu yang pertama. Termasuk tadi yang termasuk pengolahan sampah ya. Kemudian yang kedua, diadakan lomba-lomba kebersihan kelas, di mana kelas itu harus kondisi bersih. Kemudian ada tanaman hijaunya di depan rumah minimal, itu harus ada. Ya, pertama memang terpaksa, kemudian lama-lama terbiasa, dan akhirnya menyadari bahwa sekolah Adiwita ya harus seperti ini. Begitu. Yeah. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah kita untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan? Ya, kegiatan sekolah kita untuk mengurangi dampak lingkungan, yang pertama memang pertama ada tata tertib. Ya, ada tulisan juga di tempat-tempat jangan membuang sampah di sembarang tempat. Ya, sampahku tanggung jawabku. Nah, hal-hal semacam itu kan nanti digunakan untuk menyadarkan semua warga sekolah, di mana kegiatan sekolah Adiwiyata itu harus sukses. Dan juga kalau memang kita menggunakan botol minum yang sekali pakai itu memang harus dibuang di tempat keranjang yang sudah disediakan. Dan nanti sekolah kita kan sudah ada kegiatan menggunakan botol bekas untuk ekobrik. Ya, terbukti sudah ada ya. Ada kursi, ada meja, kemudian ada hiasan yang semuanya itu berasal dari limbah sampah, khususnya sampah plastik. Ternyata sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh SMPD untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, bagaimana sekolah kita melibatkan siswa, guru, dan masyarakat dalam kegiatan Adiwiyata? Ya, cara melibatkan seluruh warga ya, seluruh warga sekolah, dari guru sampai kepala sekolah, itu memang hari Jumat, itu kan ada program Jumat bersih. Nah, semua warga sekolah, tidak ada yang tidak, semua membersihkan, dibimbing oleh wali kelas, dan bagi yang guru tendik, yang bukan wali kelas, membersihkan ruangan guru, ruangan WKS, itu juga semuanya yang wajib. Karena Jumat bersih itu memang harus betul-betul bersih ya, jadi di situ tidak ada yang nganggur istilahnya, karena sudah ada programnya. Dan akhirnya sudah terbiasa bahwa kalau Jumat bersih, semuanya itu harus dalam kondisi bersih minimal seminggu sekali, minimal. Kemudian kalau setiap harinya per kelas, itu memang harus wajib ada. Bagaimana sekolah kita mengukur keberhasilan program Adiwiyata? Ya, cara mengukur sekolah kita Adiwiyata, itu yang pertama memang alhamdulillah sekolah kita sudah mendapatkan sertifikat yang pertama dari kabupaten.
tahun 2019 sekolah kita itu sudah mendapatkan sertifikat sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Klaten dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kemudian tahun 2022 sekolahan kita itu mendapatkan sertifikat dari Bapak Gubernur kita. Ya, Bapak Gubernur kita. Siapa? Masih ingat? Bapak Ganjar Pranowo. Iya, Bapak Ganjar Pranowo. Tahun 2022 sekolah kita itu menerima langsung dari Bapak Ganjar Pranowo bahwa sekolah SMP Negeri 1 Trucuk mendapatkan sertifikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Begitu. Jadi banyak sekali proses untuk sekolah kita agar menjadi sekolah adiwiyata. Saya sudahi perbincangan kita tentang sekolah adiwiyata. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini, Ibu Rahayu di CSBD FPD sudah menyempatkan waktunya di sini bersama saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.